Ada amalan-amalan yang apabila kita laksanakan, Allah cinta kepada kita, tumbuh kecintaan atau muncul kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kita mungkin pernah merasakan atau masih merasakan, sedang merasakan bagaimana dicintai oleh manusia, dicintai istri kita, dicintai suami kita, atau anak-anak kita. Masya Allah, bahagia. Bagaimana jika yang mencintai itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya bahagia tidak terukur, sangat-sangat bahagia. Dan tentunya kebahagiaan tersebut tidak hanya di dunia, melainkan juga di akhirat nanti. Suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Ini sahabat yang bertanya ini pengennya ringkas, singkat, padat, dan syamil, menyeluruh. Maka dijawab oleh Rasulullah Muhammad SAW, "As-salatu ala waqtiha." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama adalah salat di awal waktu. Alhamdulillah, baru saja kita melaksanakan salat zuhur berjamaah dan di awal waktu. Ini amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa yang pertama disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah salat di awal waktu? Yang pertama, karena salat ini adalah asas. Salat ini adalah pondasi. Salat ini adalah basic, inti daripada seorang yang mengatakan bahwasanya dirinya adalah seorang muslim. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Salat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa mendirikan salat, maka sesungguhnya dia telah mendirikan agama. Dan barang siapa meninggalkan salat, maka sesungguhnya dia telah menghancurkan agama. Inilah basic daripada seorang muslim. Orang mengatakan dirinya muslim kalau orang tersebut tidak sholat, maka tidak ada artinya. Dia mau zakat sebanyak apapun, bahkan puasa Ramadan pun, dia pergi haji tiap tahun, tapi sholat tidak dilaksanakan, maka tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ketika dipanggil oleh Allah, dihisab oleh Allah, amal yang paling pertama dan utama dihisab oleh Allah adalah sholat. Nah inilah, makanya Rasulullah menyampaikan amalan yang paling dicintai oleh Allah yang pertama adalah sholat di awal waktu. Sholat yang utama, bukan yang penting sholat, tapi sholat itu penting di awal waktu. Diusahakan di masjid. Saya yakin para hadirin ini semuanya berdoa pengen menjadi laki-laki yang soleh. Kalau laki-laki yang soleh itu salah satu kuncinya adalah sholatnya di masjid di awal waktu. Kalau sholatnya di rumah, nanti khawatirnya jadi laki-laki soleha. Repot kalau laki-laki soleha. Makanya as-salatu ala waqtiha, as-salatu fi awal waqtiha. Salat di awal waktu. Thumma madza ya Rasulullah? Kemudian apa ya Rasulullah? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang masih punya orang tua, berbakti kepada mereka, sayangi mereka, kasihi mereka. Kita lihat bagaimana dulu pengorbanan beliau
ibunda kita mulai dari mengandung 9 bulan, melahirkan, taruhannya nyawa, menyusui, memberi makan, memfasilitasi yang terbaik tanpa menginginkan imbalan sedikit pun. Begitu juga ayah kita, bapak kita, siang malam berusaha berikhtiar mencari nafkah, menjemput rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya demi apa? Demi keluarganya. Hujan gak berhenti, panas di jalan, semuanya untuk keluarganya. Wabil khusus anak-anaknya yang tercinta. Nah, di sini kalau kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa bekerja, kita dewasa dan masih menjumpai kedua orang tua kita, maka disinilah kesempatan kita untuk birrul walidain. Bahagiakan mereka. Kalau belum mampu, minimal jangan sakiti mereka. Jangan pernah menyakiti hatinya. Wala taqul lahum ma'ruf. Kita ngomong saja tidak boleh, apalagi sampai menyakiti hati mereka. Lantas bagaimana jika kedua orang tua kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Doakan mereka, kirimkan doa ke pusara mereka. Selesai sholat, setiap selesai sholat jangan lupa minimal doakan, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau kita mohonkan ampun, astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya, ya Allah saya mohon ampun, mohon maaf ya Allah untuk saya, li wa liwalidayya, dan kedua orang tua kita. Kalau kuburannya dekat, usahakan ziarah kubur minimal seminggu sekali. Hari Jumat Sayyidul Ayyam, kalau tidak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Kalau kuburannya jauh, minimal setahun sekali. Jangan sampai kita tidak pernah berziarah kepada kedua orang tua kita yang sudah di alam barzakh. Tidak usah dengarkan omongan-omongan orang yang mengatakan ziarah kubur setahun sekali bid'ah, ziarah kubur menjelang Ramadan bid'ah. Nah, ini orang ini bisa ziarahnya hanya setahun sekali, ketika pulang ke kampungnya menjelang Ramadan, syukur-syukur masih mau ziarah. Jangan dibilang bid'ah. Ziarah itu sunnah Rasulullah. Orang yang di alam barzakh, di alam kubur itu menanti doa-doa kita. Ketika seorang muslim dia beramal soleh, dia masuk ke alam barzakh, maka insya Allah mendapatkan nikmat kubur dari Allah. Tapi ketika dia di dunia dia bermaksiat atau tidak beramal soleh, maka boleh jadi dia mendapatkan siksa kubur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi punya anak soleh yang mendoakan keduanya, mendoakan ibundanya, ayahandanya yang sudah wafat, maka seketika itu siksanya dihentikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makanya kenapa yang kedua disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kita sedekah boleh diniatkan untuk kedua orang tua kita. Kita baca Quran boleh. Kita menolong orang, niatkan untuk pahala itu rumah boleh. Justru itulah yang dinanti. Dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan bahwasanya idza mata ibnu Adam yanqata'a 'amaluhu illa min salas. Ketika anak Adam manusia wafat, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Shadaqah jariyah, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, awaladun salih yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Thumma madza ya Rasulullah, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW meneruskan,
Amalan yang paling dicintai oleh Allah al-jihad fi sabilillah. Atau kama qala Rasul, jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, berarti perang? Tidak. Tidak semua yang dinamakan jihad itu harus berperang. Jihad itu bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujudnya para hadirin, para shaimin shaimat di majlis ini, di masjid yang penuh berkah ini, ketika diniatkan dari tempat duduknya atau dari rumahnya atau dari kantornya, bismillah, saya bersungguh-sungguh lillahi ta'ala mendatangi masjid untuk sholat berjamaah dan mendengarkan kajian sejenak, maka itu bernilai jihad di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga rutinitas setiap hari yang para hadirin laksanakan, mencari nafkah, menjemput rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari rumah keluar niat bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Masukkan dalam hati, ya Allah, saya niat lillahi ta'ala bersungguh-sungguh untuk menjemput rizkimu ya Allah, karena saya adalah kepala rumah tangga. Nah, ini bernilai jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Likulli khutwah, setiap langkah yang kita jalani dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu diingat, setiap muslim yang berniat jihad fi sabilillah kemudian di pertengahan jalan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insyaallah orang tersebut mendapatkan pahala syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tiga amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang apabila kita laksanakan, wabil khusus di bulan yang penuh berkah ini, di bulan Ramadan, maka mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bayangkan, kalau kita dicintai orang, kita ingin ini itu, insya Allah dipenuhi. Nah, ini yang mencintai adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk memenuhi segala keinginan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membahagiakan kita di dunia maupun di akhirat. Langkah hidup kita terasa mudah, segala urusan kita dipermudah oleh Allah. Hal-hal yang tampaknya buntu diberi jalan keluar oleh Allah. Rizki dikucurkan oleh Allah. Dan rizki itu tidak hanya uang, tidak hanya harta, kesehatan juga rizki. Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah juga rizki. Anak yang soleh-soleh juga rizki. Lingkungan kerja yang nyaman mendukung untuk mendekatkan diri kepada Allah itu juga rizki. Oleh karena itu, mari bersama-sama dalam kultum singkat ini saya mengajak diri saya pribadi pada khususnya, dan juga hadirin dan musyahidin pada umumnya, untuk kita bersama-sama memanfaatkan momen bulan suci Ramadan, memanfaatkan bulan yang penuh berkah ini untuk meraih kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ketika Allah cinta, maka hidup kita berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari bersama-sama kita menengadahkan tangan pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh khusyuk.